Duryudana dengan marah membahas dengan timnya bahwa tindakan Arjuna dan Krishna telah menampar mereka dengan kekalahan hari ini. Raja Madra berkomentar bahwa Arjuna adalah pejuang yang hebat dan akan mengalahkan mereka semua. Raja Madra berpikir untuk tidak akan membantu pihak Kurawa mulai sekarang. Dursasana berteriak pada Raja Madra dan memintanya untuk menjaga ucapannya. Raja Madra bangkit dan berkata bahwa dia telah ditipu untuk bergabung menjadi bagian dari Kurawa. Raja Madra mencoba untuk pergi dari kemah pembahasan strategi perang, namun Drona menghentikannya dan berkata bahwa mereka harus berhenti berkelahi satu sama lain dan berkonsentrasi untuk memikirkan strategi untuk mengalahkan Pandawa. Sangkuni meminta Dursasana untuk menahan emosinya dan berkata bahwa bagaimanapun, Raja Madra telah mengambil sumpah untuk setia kepada Kurawa. Duryudana menyampaikan idenya bahwa mereka akan menyerang Pandawa sekarang bahkan di malam hari. Pihak Pandawa tidak akan menyadarinya karena mereka sedang sibuk mengkremasi Abhimanyu. Karna terus berlari di belakang orang bertopeng dan berteriak meminta agar Vrusali menghentikan larinya. Vrusali berhenti dan melepas topeng dari kepalanya dan berjalan ke arah Karna. Vrusali bertanya bagaimana Karna bisa tahu itu Vrusali. Karna berkata bahwa dia telah mengenal Vrusali sejak kecil dan bisa mengidentifikasi Vrusali dengan mudah. Karna mengatakan bahwa Vrusali seharusnya tidak datang ke sini. Karna bertanya bagaimana reaksi suami dan anak-anak Vrusali jika mereka melihatnya bersama Karna. Vrusali berkata bahwa dia belum menikah sama sekali. Drona memberitahu Kurawa bahwa Arjuna adalah prajurit yang ahli dalam pertempuran di malam hari dan mereka harus berhati-hati. Drona menanyakan keberadaan Karna. Sangkuni berkata bahwa Karna pasti tidak menyetujui ide penyerangan ini, dan sebaiknya mereka berangkat tanpa Karna. Prajurit Kurawa bergerak menyerbu kemah Pandawa. Yudhistira merasakan pergerakan pasukan yang besar ke arah mereka. Drestadyumna keluar dari tenda dan berteriak bahwa ada serangan mendadak dari pihak Kurawa di tengah malam ini. Pasukan Kurawa menyerang perkemahan Pandawa dan membakar tenda. Api menyebar kemana-mana. Kunti dan Uttari terkurung dalam tenda yang terbakar. Drupadi memanggil kelima suaminya dan berkata bahwa ibu Kunti sedang terjebak di dalam api. Arjuna memasuki tenda. Tiang akan jatuh pada Uttari ketika Arjuna memegangnya dan mengeluarkan putri Uttari dan Kunti. Pandawa dan pasukannya sibuk menahan pasukan Kurawa yang menyerang. Arjuna berteriak kepada Duryudana bahwa para Kurawa tidak tahu malu dan telah melupakan aturan perang yang telah mereka sepakati bersama. Karna dan Vrusali sedang sibuk mengobrol. Vrusali menyampaikan bela sungkawa atas kematian putra Karna yaitu Vrishasena. Vrusali juga bertanya tentang kebenaran bahwa Supriya sudah berpisah dengan Karna. Vrusali menyampaikan keinginannya bahwa dirinya ingin bersama dengan Karna, karena saat ini Karna sudah sendiri. Tiba-tiba tentara datang dan memberitahu Karna bahwa Duryudana dengan pasukannya menyerang perkemahan Pandawa di malam hari. Karna berkata bahwa Duryudana telah melakukan hal yang tidak benar. Karna segera berkuda menuju kemah Pandawa. Pandawa mulai bangkit dan berbalik membantai tentara Kurawa. Duryudana berteriak kepada Drona untuk melakukan sesuatu. Sangkuni berkata bahwa malam adalah sesuatu yang sangat identik dengan ilmu hitam dan Sangkuni akan menggunakan ilmu hitamnya sekarang. Sangkuni mengeluarkan sebuah guci kecil dari sakunya, mengeluarkan isinya dan meniup abu ke udara. Sesosok raksasa besar muncul di hadapan para Kurawa. Sangkuni memunculkan monster raksasa melalui abu magis hitam yang ditiupkannya. Sang raksasa tertawa serta memberi hormat kepada Sangkuni. Duryudana terkejut dengan kehadiran sang raksasa. Sang raksasa dengan mudah membantai pasukan Pandawa yang maju menyerang Kurawa dengan menggunakan nafas apinya. Sangkuni dan Duryudana tertawa bahagia melihat kemampuan sang raksasa. Arjuna mencoba menyerang namun Krishna berkata bahwa hanya Bima yang bisa menyelamatkan Pandawa sekarang. Bima sedang bertarung dengan para saudara Duryudana yang menyerang Bima secara bersamaan. Raja Wirata berlari dalam usaha menyerang pasukan Kurawa. Namun Raja Madra melihatnya dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang Raja Wirata dengan batu api besar. Raja Madra berhasil membunuh Raja Wirata dengan ledakan batu api besar. Arjuna yang melihat hal tersebut menjadi sangat marah. Arjuna menembakkan panah dan mengenai kaki Raja Madra. Raksasa Sangkuni terus menghabisi pasukan Pandawa.
Duryodhana meminta sang raksasa untuk menemukan Bima dan segera menghabisinya. Krishna meminta kepada Bima untuk memanggil putra Bima yaitu Gatotkaca. Krishna menjelaskan bahwa kekuatan raksasa sangatlah kuat di saat malam hari. Bima mengambil belatinya dan meneteskan darah ke tanah sebagai syarat untuk memanggil putranya Gatotkaca. Dari tetesan darah di tanah muncullah sosok raksasa yang membuat Duryodhana dan Sangkuni terkejut. Gatotkaca datang dan menyapa ayahnya. Bima memintanya untuk menghancurkan raksasa di pihak Kurawa serta memberi pelajaran kepada Duryodhana. Gatotkaca berkata bahkan dirinya juga ingin membalas dendam kepada paman Duryodhana atas kematian saudaranya Abhimanyu. Gatotkaca berhadapan dengan raksasa milik Sangkuni. Gatotkaca berhasil mengalahkan musuhnya tersebut dengan sebuah serangan. Raksasa milik Sangkuni kembali menjadi abu hitam dan hilang. Kurawa terlihat ketakutan melihat Gatotkaca. Gatotkaca berjalan menuju Duryodhana. Sang raksasa putra Bima tersebut memberi hormat kepada Duryodhana dan berkata bahwa Duryodhana seharusnya malu karena telah membunuh keponakannya sendiri yaitu Abhimanyu dan sekarang Duryodhana akan dihukum. Gatotkaca terus membunuh tentara Kurawa dengan kaki monsternya, sapuan tangan dan api yang keluar dari mulutnya. Duryodhana meminta Drona untuk membunuh monster ini. Drona meminta semua prajuritnya untuk membentuk formasi dan mengepung Gatotkaca dari segala arah dan menyerang sekaligus. Para perwira Kurawa segera mengepung dan menyerang Gatotkaca secara bersamaan, namun Gatotkaca mampu mengalahkan mereka semua dan terus membunuh tentara Kurawa. Pertempuran berlangsung sengit. Drona disibukkan oleh Raja Drupada sedangkan Arjuna dan Bima dengan leluasa membunuh pasukan Kurawa dan para pangeran Kurawa. Di sisi lain, Karna terus memacu kudanya untuk tiba di arena peperangan. Krishna meminta Gatotkaca untuk memberi pelajaran kepada penipu Sangkuni. Gatotkaca memberi salam kepada Krishna dan berkata bahwa dia akan menjalankan perintah Krishna. Gatotkaca menangkap Sangkuni dan melemparkannya ke udara. Sangkuni jatuh ke tanah dan pingsan. Duryodhana melempar gadanya ke arah Gatotkaca dan itu mengenai kepalanya. Duryodhana berteriak bahwa memiliki tubuh yang besar tidak berarti Gatotkaca adalah pejuang yang hebat. Gatotkaca berkata bahwa sekarang adalah gilirannya untuk menghukum Duryodhana dan Gatotkaca berjalan ke arahnya. Aswatthama berusaha menyerang Gatotkaca, namun putra Bima tersebut membuat duplikat tubuhnya sehingga tidak bisa dikenai. Karna tiba di arena pertempuran. Karna berteriak kepada Gatotkaca dan memintanya untuk kembali karena Karna tidak ingin Pandawa kehilangan putra mereka yang lain. Gatotkaca berkata bahwa dia mendengar bagaimana Karna telah mengorbankan perisai pelindungnya dan ingin menyentuh kaki Karna sebagai penghormatan, tetapi Gatotkaca tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Karna di medan perang. Pertarungan di antara mereka dimulai. Gatotkaca menghilangkan dirinya dan menangkap Karna dengan tangannya. Karna menembakkan panah ke arah Gatotkaca namun panah tersebut tidak mampu melukai Gatotkaca. Karna mencoba melepaskan diri dari cengkraman tangan Gatotkaca dan melompat kembali ke tanah. Karna mengambil gada dan memberikan pukulan besar pada kaki Gatotkaca. Namun serangan tersebut sama sekali tidak melukai Gatotkaca. Sangkuni berteriak kepada Karna bahwa Karna perlu menggunakan senjata khusus untuk mengalahkan Gatotkaca. Putra Bima tersebut tertawa dan berkata bahwa mereka tidak bisa menyakitinya dan sekarang saatnya untuk Karna meninggalkan dunia ini. Gatotkaca memunculkan bola api dan melempar batu api tersebut ke arah Karna. Karna jatuh dan tidak sadarkan diri. Gatotkaca kemudian mengangkat kakinya untuk menghancurkan Karna. Duryodhana menghentikannya dan berkata bahwa selama dia hidup, tidak ada yang bisa menyakiti temannya. Gatotkaca kemudian menangkap Duryodhana selanjutnya. Sangkuni terus berteriak kepada Karna untuk bangun dan melindungi Duryodhana. Duryodhana berteriak meminta Karna untuk bangun dan menyelamatkannya. Karna akhirnya terbangun. Karna mengambil sebuah roda kereta dan melemparkannya kepada Gatotkaca, namun Gatotkaca tidak merasakan apa-apa. Gatotkaca berkata bahwa di malam hari, kekuatan raksasa sangatlah kuat, dan senjata apapun tidak akan bisa mengalahkannya. Gatotkaca berkata kepada ayahnya, bahwa dia akan menahan para perwira Kurawa sementara Bima bisa menyelesaikan sumpahnya untuk membunuh para pangeran Kurawa. Bima berkata bahwa dia bangga dengan putranya dan menuju ke arah Gatotkaca untuk segera membunuh Duryodhana.
Sangkuni terus mendesak Karna untuk memakai senjata khususnya yang terhebat untuk membunuh Gatotkaca sebelum Bima datang. Duryudana terlihat kesakitan berada di genggaman Gatotkaca. Karna teringat dengan panah Vasavi Shakti anugerah dari Dewa Indra yang merupakan senjata dewa yang tidak pernah gagal. Karna mulai mengeluarkan senjata Astra Vasavi Shakti anugerah dari Dewa Indra. Duryudana meminta Karna untuk menghentikan perbuatannya, karena senjata tersebut adalah untuk Arjuna. Karna berkata bahwa untuk membunuh Arjuna, dia bisa menggunakan kemampuannya, namun menyelamatkan nyawa Duryudana adalah yang terpenting saat ini. Karna kembali meminta Vasavi Shakti untuk muncul di busurnya, karena menyebutkan sasaran dari senjata tersebut yaitu sang raksasa Gatotkaca. Para Pandawa tegang melihat hal tersebut. Karna melepaskan Astra Vasavi Shakti yang langsung mengarah kepada Gatotkaca dan mengenai dadanya. Gatotkaca meminta maaf kepada Bima karena tidak sanggup menyelesaikan misinya. Duryudana terlepas dari genggaman Gatotkaca dan jatuh ke tanah. Tubuh raksasa Gatotkaca ambruk ke tanah dan menimpa ratusan pasukan Kurawa. Bima menangisi jasad putranya dan berkata bahwa putranya telah berkorban untuk kemenangan Pandawa. Matahari terbit, tanda bahwa peperangan secara resmi dimulai.